HPP beres, untung beres. Gitu ya, rada maksa sebetulnya. Beres lah. Beres maksudnya. Tapi kan kalau kena berubah ganti. Jadi HPP beres, untung beres. Halaman pertama ya, saya kasih judulnya hitung HPP beres, untung beres. Gitu ya, rada maksa sebetulnya. Beres lah, beres maksudnya. Tapi kan kalau kena berubah ganti. Jadi HPP beres, untung beres. Gitu beda. Kenapa begitu Bu? Karena ketika kita menghitung HPP kita dengan benar, akan membuat kita di bisnis kita itu sehat dan berkelanjutan. Lalu kemudian dengan kita tepat menghitung HPP dan HPJ, lalu kemudian ditambah pengetahuan keuangan lainnya, namanya jangan usaha mah bayarnya Bu, dia roge minimal akuntansi dasar pelaksanaan aplikasi lah. Udah paham. Kenapa? Karena saya memang merasa bahwa ini penting. Jadi tugas pengusaha itu cenahkan ayat 2. Berapa tugas pengusaha? 2. Kira-kira apa saja? 1, ngedatangi duit. Yang kedua, dia harus bisa mempostingkan menyimpan duit itu di mana pos-posnya kayak apa? Sebenarnya apa? Datangi duit, datangi duit. Setelah datang, kita di pos-pos ke kemana-kemana. Karena apa? Ketika kita cuma punya satu keterampilan saja, datang duit jago nih. Jadi kita nggak bisa mempostingkan uang dari kemana ke, dari aset dan sebagainya. Itu kayak bisnis kita tidak bersenang terjadi gitu ya. Siap belajar ibu-ibu? Yuk, bismillah. Apa tadi? HPP beres, untung beres. Teh yang halaman 2. Contoh kasus. Ini cepet-cepetan nih, Bu Der. Contoh kasus. Siti mau jualan nih. Siti mau jualan donat. Siti teh ke pasar dan membeli aneka bahan pakai angkotnya. Nah ternyata menghabiskan uang Rp20.000. Setelah dibikin donat, alhamdulillah jantan 20 Siti. Nah Siti teh kan masih awal jualan ya. Jadi masih malu, dia teh nawarin tehnya. Dan dia mau ke pasar. Masih malu, maka Siti ke warung CFP dengan harga jual 1.250 biar bisa dijual sama CFP 1.500. Adil kan ya? Iya enggak? Oke. Nah, pertanyaannya berapa untung Siti? Coba tanya angkat tangan. Berapa? 2.500. 5.000. Oh, dari semuanya gitu ya? Eta tangannya aku mah. Ada jawaban lain? Mangga Pak? 5.000? Mangga ada di Mangga? Kunaon Pak? Kurang dari 5.000. Hah? Itu kan tadinya dia punya uang 20.000 tuh. Lalu kemudian harga jualnya 1.250. Kan jadi per bijinya kan 1.000 rupiah nih. Dari satu bulatan, dari satu donat. Jadi ada selisih nih 250 rupiah. Itu tidak kali 20. Siapa yang setuju? Kenapa yuk? Karena naik angkotnya belum. Oke, tepuk tangan. 1, tidak menghitung semua biaya yang keluar seperti Siti barusan, gitu ya. Nah lalu kemudian tidak paham mindset bisnis dan
flow bisnis ya. Lalu kemudian tidak paham tentang bahasa bisnis. Bisnis itu berbicara tentang uang. Maka sebetulnya bahasa bisnis itu adalah bahasa uang masuk, uang keluar. Bagaimana cara mendatangkan uang, bagaimana cara mengoposkannya, bagaimana cara meningkatkan margin keuntungan, bagaimana cara menurunkan pos itu biaya-biaya dan sebagainya. Ini di situ itu yang sebenarnya kita main-mainkan sebenarnya. Oke, ya kita pelajari ya, kita perbaiki. Semangat ibu-ibu. Semangat. Setiap kali belajar, ternyata guru-guru saya malah ngajarin ke ide, gitu ya, ide. Karena ternyata apa? Ya karena inilah yang biasanya para UKM kurang paham. Kita menganggap yang namanya untung itu ada di sini, betul tidak Bu? Bisnis itu kan awalnya gini, kita punya modal nih. Modal bisa berupa apa aja? Bisa berupa uang. Apalagi? Uang saja. Peralatan. Apa? Peralatan. Oke, apalagi? Aset. Bahan-bahan yang kita punya. Oke, apalagi? Tempat. Pinter. Apalagi? Tempat. Oke, betul. Itu tempat merupakan variabelnya yang gede. Enggak kan, Sa? Yang di belakang? Apa lagi? Segala macamnya, keterampilan, ilmu itu modal loh, Bu. Ya. Lalu kemudian prinsipnya bisnis itu sebetulnya kita mengubah modal menjadi dengan jalan penjualan, maka kita ingin dapat untung, kan begitu, betul tidak? Nah, cuma permasalahannya banyak di antara kita tidak paham bahwa yang namanya untung itu adalah untung yang biasa kita anggap untung nih, jika Neng Siti tadi gitu ya, itu jika pun untung ya. Kalau Siti kan tadi ternyata rugi itu. Jika pun untung itu ternyata dividend kah, terus profit atau apa namanya untung atau ini Bu, kotor pernah dikumahakeun. Bersihkan. Karena ternyata ada itu enggak, ada transport, kalau kemudian apa? Nah, nanti kita akan ada di situ di luar itu biaya operasionalnya. Nah, setelah biaya operasional keluar atau biaya overhead dan sebagainya, biaya overhead apa? Ada di situ yang di lembaran yang kita ya. Barulah net profit. Setelah net profit yang tadi saya Bu, kita harus menyisihkan uang buat pengembangan usaha kita, tahan dulu sebagian. Belum lagi ternyata kalau misalkan kita sudah mulai ada modal, kita harus berbagi sama modal ternyata untuk mencapai net free cash ya. Jadi yang kita harapkan itu cuma free cash. Free cash itu uang cash yang bebas, benar-benar suruh langsung dapat uang tiis. Jadi tujuan bisnis itu untuk dapatkan apa? Free cash sebetulnya. Dan perjalanan untuk mendapatkan free cash yang bisa kita nikmati itu sebenarnya free cash. Dan perjalanan untuk mendapatkan free cash ternyata pun seperti ini. Nah, jadi lihat, tolong ini betul-betul difahami dan disadari kamu. Oh iya ya. Nah, ketika kita merasa mendapatkan keuntungan, oh iya ya, jika pun PP kita itu benar-benar, ternyata perjalanannya masih panjang. Penguatan nyicil mobil. Nah, kita mulai dari HPP dan HPG. Kita sepakati dulu ya, karena kadang-kadang HPP sama-sama harga pokok produksi, HPG harga pokok. Mulai dari saat pengadaan bahan baku hingga proses akhir produk yang siap jual. Nah, ini yang nanti ada di manajemen produksi ya. Ternyata produksi itu gimana? Manajemen produksi itu kita harus paham bahwa yang namanya mau ditugaskan ini nanti misalkan Bapak Ibu sudah ada karyawan, sudah ada organisasi yang sederhana lah. Jadi kan ada bagian marketing, ada bagian produksi, ada bagian admin misalnya, meskipun mungkin yang melaksanakan masih kita sendiri gitu ya. Tapi kita harus paham bahwa yang namanya bagian produksi yang dihitung ke produksi gitu ya, dimaksudnya biaya
itu mulai dari proses pengadaan bahan baku hingga yang namanya produk kita siap untuk dipasarkan. Kami kue tema terus di restoran, kami keripik tos di pos dan udah di stikerin dan sebagainya, kan siap jual, siap dipajang di toko. Itulah biaya-biaya itu semua harus dimasukkan ke dalam HPP tadi ya. Nah, apakah itu HPP? Biaya-biaya itu mencakup semua biaya yang langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi barang dan jasa. Kadang-kadang kita suka lupa yang tidak langsungnya tidak kena sama kita ya. Oke. Lalu kemudian ada banyak cara menghitung HPP tergantung jenis usahanya. Di sini ada, tadi saya lihat ada yang jasa, ada yang kebanyakan memang produksi gitu ya. Dan itu sebetulnya agak sedikit beda, tapi prinsip dasarnya kita harus menghitung semua biaya yang keluar. Itu prinsip dasar HPP. Prinsipnya harus memakan semua. Oke, teh nggak dulu. Nih penyakit UMKM, betul nggak? Ada yang ngaku nggak? Kalau menentukan harga jual tinggi deh, nggak laku, bener nggak? Wah, kita mah, gua banget. Ada rambut, kayak gitu, saudara. Kalau dibilang ambil untungnya gede banget, kan tidak enak ya punya. Kalau misalkan kita teh jualan, jadi si Ibu Eni lah, cenah. Kalau untungnya gede-gede dulu, kita bayar, terima kasih diajar, gitu ya. Jadi bilang gitu, dasar yang begitu. Ujung-ujungnya adalah apa? Kita takut mau rekrut karyawan, betul tidak Bu? Karena apa? Nanti uangnya dari mana? Buat rekrut karyawan. Kalau rekrut diri sendiri aja dari gaji, nah jadi pokok-pokok nggak asal itu, benar nggak? Nggak itu. Nah lalu kemudian nggak punya duit juga buat iklan. Borong-borong iklan Bu, beli nasi hewe gitu. Ya, betul nggak? Lalu kemudian susah punya reseller, apalagi distributor karena apa? Hubungan buat diri sendiri aja kecil. Kalau mau berbagi sama reseller, pemacaran. Bingung kalau mau konsinyasi dengan toko, betul nggak? Nah, itu teh sebenarnya produknya teh bagus, sudah diterima di Borma, udah diterima di Bria, udah diterima di apa-apa. Tapi lagi dipotong 20% buat sayanya mana? Betul nggak? Padahal itu adalah channel pemasaran. Itu kesempatan kita untuk memperluas pemasaran dan mendapatkan keuntungan. Tuh, ujung-ujungnya adalah bisnis kita tidak pernah tumbuh besar. Jadi penting nggak Bu, bikin HPP? Penting banget. Nah itu baru pengantarnya, tapi saya berlama-lama sengaja di sini karena apa? Biar kita benar-benar merasa bahwa ini teh penting besar gitu loh. Ya, oke, bismillah ya, mudah-mudahan dengan hari ini di-trigger dengan hari ini, lalu kemudian kita lanjutkan terus dengan belajar terus. Insya Allah mudah-mudahan kita makin paham dan bisnis kita makin besar. Maka teh dilanjutkan. Oke, let's talk about biaya atau cost. Biaya itu sebenarnya ada biaya yang masuk produk, ada biaya yang tidak langsung ke produk. Nah itu yang disebut dengan biaya operasional, biaya overhead ya. Nah kalau yang biaya yang langsung masuk ke produk, nanti biasanya disebutnya biaya masuk ke harga pokok produksi KRA. Biasanya yang langsung ke produk kayak bahan, tadi ya, masuknya ke HPP. Lalu kemudian ada biaya yang tidak langsung masuk ke produk. Nah yang ini yang kita masukkan ke tadi flow bisnis. Nah setelah dapat keuntungan penjualan, lalu kemudian dikeluarkan biaya HPP, kita dapat untung kotor, lalu kemudian masih kita keluarkan untuk biaya operasional, biaya listrik, ledeng, ongkos, lalu kemudian biaya tukang bersih, tukang apa-apa, kurangi dulu itu. Barulah kemudian kita mendapatkan net profit. Net profit pun ternyata masih harus kita pos-poskan lagi untuk pengembangan bisnis kita. Ya. Oke, lanjut. Beware yang sudah dilupakan UMKM. Menggaji diri sendiri betul ya kayak tadi ya, menghitung biaya sewa tentang rumah sendiri. Jadi nanti tidak dimasukkan biaya ya enggak. Lalu kemudian menghitung biaya penyusutan. Mau biaya penyusutan harus itu biaya penyusutan. Biaya penyusutan ada ya. Padahal itu ternyata, apalagi kalau misalkan usaha kita sudah besar,
aset-aset kita sudah banyak nih, hotel kita kos ayat 3, kompor ayat 2 gitu ya, lalu kemudian panci apa segala macam, oven gitu semua dan sebagainya. Itu ketika kita mau mengembangkan usaha atau ketika itu rusak dari mana Bang? Ya, makanya itu penting ya, suka dan itu suka dilupakan dulu. Dan yang mau nggak mau harus dipahami, tadi kayak bisnis flow. Kalau total itu di bumi ya, kita. Lalu kemudian macam-macam biaya itu yang saya share di fotokopian. Itu sengaja saya tampilkan di sini biar ada PR juga kalau juga bagi ibu-ibu ya. Lalu kemudian, nah ini persamaan akuntansi wayahna nanti ke depan kalau misalkan di sini kami di sistemnya benar ada yang akuntansi ya. Itu menarik kamu tuh kita semua ikut deh. Kami kita kuliah sendiri bukan ada biaya non, termasuk di sini adalah untuk potongan keagenan dari distributor. Nah itu jangan lupa keluarin buat itu kita ambillah dari keuntungan harga konsumen 10-15% aja gitu ya. Itu untung bersih loh ya, saya bilang itu untung bersih bukan untung kotor ya. Kalau untung kotor kan ada yang di 60-70% ini. Kalau untung kotor 10% mau lebih cuma tewas di tempat mendingan salah. Ya, oke. Ibu sekalian ini sorry tadi mungkin saya terlalu ngayai. Lalu kemudian ini kita praktik, halaman praktik itu ada fixed cost dan sebagainya. Di sini saya ingin memberikan contekan apa aja yang biasanya masuk ke dalam fixed cost. Renovasi produksi. Fixed cost itu adalah apa? Fixed cost itu adalah biaya-biaya yang kalaupun kita produksinya berapapun, ya biaya luar biayanya satu gue gitu kan. Misalkan listrik, produksi seadonan sama produksi 5 adonan ya biayanya satu kene gitu ya. Lalu kemudian iklan kita penjualannya 10 sama penjualannya 100 ya segitu kene gitu, tergantung membahnya bagus apa enggak ya. Sewa alat, pembelian alat dan mesin, sewa tempat, kita produksi seadonan atau 50 adonan, 100 adonan, bayarnya sedikit kan, kayak fixed cost ya. Lalu kemudian variable cost itu adalah biaya-biaya yang dia itu besar naik turunnya itu sesuai dengan yang kita produksi. Biasanya variable cost adalah hal-hal yang masuk ke HPP biasanya. Karena kalau misalkan bikin 5 adonan itu tarifnya 5 kilo, 2 adonan cuma 2 kilo, nah itu HPP. Lalu kemudian ada overhead cost. Overhead cost itu adalah biaya-biaya yang tidak langsung. Nah suka bingung kan, hari OB masuknya naon karena HPP satu mungkin gitu ya, benar nggak? Terus gaji kita dimasukinnya karena naon, kalau gaji kita dimasukin HPP nanti mahal tuh gitu ya. Nah itu dimasukinnya ke overhead cost. Jangan lupa komisi keagenan, pajak UMKM dan biaya penyusutan yang tadi kita sudah hitung dimasukkan ke sini. Cara menentukan harga jual. Nah, harga jual itu prinsipnya variabelnya adalah harus sudah diketahui dulu harga pokok produksinya. Lalu kemudian harus ada keuntungan buat kita. Lalu kemudian tadi yang saya sudah ceritakan bagaimana cara distribusinya nih. Mau langsung agen dan sebagainya itu akan membuat harga jual kita berubah. Lalu kemudian keadaan produk kita. Ya produk baru ya atau produk udah lama. Produk baru itu bukan itu ya. Produk merek baru di pasaran. Kalau merek baru di pasaran, meskipun kita merasa bagus, taruhlah harga kita masih di bawah dulu yang sudah beredar misalnya. Atau misalkan produk kita unik, kalau produk kita memang unik, meskipun kita masih pemain baru, boleh naikin aja harganya. Atau misalkan kita pemimpin pasar, pemain lama mah bisa seenaknya kita gitu. Itulah keuntungannya jadi orang yang pertama dan pemimpin pasar. Nah, sekarang kehitungan BEP. Nah sekarang untuk BEP tidak termasuk, tapi ini saya masukkan bonus di sini ya. BEP itu adalah break-even point, titik impas di mana kita tidak rugi, tapi balik modal masih dah. BEP ya. Nah, apa saja yang harus diada kalau kita mau hitung BEP? Nah, BEP itu ada dua macam. Ada BEP unit, artinya gini. Kita harus jual berapa toples ya? Kalau kita pengen impas, kalau pengen balik modal, kita harus jual berapa kerudung ya, biar balik modal. Nah, itu adalah BEP unit.
ada lagi satu BIP rupiah. BIP rupiah itu adalah kita harus dapat uang berapa ya biar modal kita balik. Gitu. Nah, ketika kita sudah sampai masa titik impas, kalau kita udah nyampe titik impas, itu relatif aman, minimal balik modal. Kalau masih di bawah itu, itulah yang namanya rugi. Rugi itu ketika kita belum mencapai titik impas. Untung itu adalah ketika apa? Kita sudah melalui titik impas. Untungnya segimana? Ya tergantung seberapa yang terjual ketika sudah melalui titik impas. Misalkan titik impasnya di 75 kantong PY gitu ya. Nah maka besoknya dijual satu harganya 10.000 ya, 10.000. Jual 100 untungnya 10.000 kali 100. Ibu-ibu sekalian, kalau untuk HPP rasa-rasanya biasanya saya hitung masih itu memang dugikan Pak yang terakhir ini, tapi waktunya batas juga ini, tapi udah sampai BP ini. Ibu-ibu jangan khawatir, ada yang udah selesai nggak ada kan? Barusan. Nah saya tahu persis kok. Satu di workshop semi workshop kayak gini, satu biasanya nggak akan selesai, ya enggak. Yang kedua kalau udah nyampe rumah yang lain gitu ya. Apalagi kalau misalkan harus dimasukin ke Excel, ada rumusnya dan kemana. Nah, khusus buat ibu-ibu di sini yang hadir dan bapak-bapak di sini, saya sudah bikinkan file Excel-nya. Nanti saya share di grup ya, di grup Gunawan. Itu ibu-ibu tinggal ngelebet-lebet tadi, bahkan sudah saya kasih rumusnya. Itu, jadi tinggal ngelebet-lebetkan. Oke, ngelebetkan misalkan biaya bahan tadi, klik aja semuanya, nanti udah direlate ke sininya, sudah ada otomatis keluar, gitu ya. Klik lagi bawahnya keluar, apa namanya itu? Angkanya dan sebagainya, termasuk fixed cost apa segala macam. Isikan Bu ya, gitu. Biar apa? Itu kita ini kan hari ini sedang diberi mau pengobatan. Dimulai dari apa? Obatnya kata sungguh-sungguh terus ya Bu. Syarat obat kita yang ingat dari hari obat kayak gitu. Tapi diantaranya adalah bersungguh-sungguh ketika kita mau berobat. Sungguh-sungguh ini dikerjakan gitu. Mudah-mudahan dengan demikian kita jadi dari sini aja kita sudah tahu nih, jadi tahu nih. Akhirnya usaha kita selama ini untung apa rugi? Kalau untung, betulkah untungnya itu seperti yang kita duga? Saya tidak seperti yang kita duga. Nah setelah itu mudah-mudahan dengan demikian ketika untungnya tidak seperti itu, jadi kan kita kedepannya lebih berhati-hati lagi dan lebih berani lagi menentukan apa yang jual. Soalnya mudah-mudahan bisnis kita berkembang karena apa? Kita menjadi orang yang tidak berperan lagi kayak ada itunya. Itu pointernya. Sampai sini ada yang bertanya? Yang sudah masuk ke grup Gunonon, sahawai. Terima kasih Teh Nena atas materi HPP-nya. Sangat bermanfaat untuk semua UMKM. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada Kadin Kota Bandung sudah memfasilitasi. Terima kasih sudah menonton Umi Neni Indrani Channel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe ya. Dah.